warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Amanda Sembiring dengan NIM 244010118. Saya Izzatul Hanifah Harahap dengan NIM 24401000010. Kami dari kelompok 1 dengan materi Teori Perilaku Konsumen 1. Dalam materi ini ada 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama evaluasi teori konsumsi konvensional, Yang kedua, perspektif Islam atas konsumsi, aksioma tambahan dalam teori ekonomi Islam, non-haram items dan maslahah oriented. dan yang ketiga preferensi dan prioritas konsumsi Islam. Disimak ya guys. Siva, kamu pernah nggak sih mau ke pasar nih, lihat dari awal kamu cuma mau beli satu produk, tapi meski sampai di pasar kamu malah kebablasan, soalnya lihat barang lucu dikit beli, lucu dikit beli. Aduh, pernah lagi emang kenapa? Nah, itu bukan sekedar lapar mata aja loh. Di ilmu ekonomi ada teori yang menjelaskan tentang perilaku konsumen, yang menjelaskan kenapa kita bisa mengambil keputusan itu. Emang sepenting apa kita pelajari? Penting banget dong, soalnya kalau kita pelajari tentang teori ini, kita jadi bisa mengambil keputusan yang tepat dan sesuai kebutuhan, sehingga kita mencapai kemaslahatan. Nah, agar lebih paham, kami akan menjelaskan materi ini secara mendalam. Simak terus ya. A. Evaluasi teori konsumsi konvensional. Konsumsi merupakan kajian penting dalam perekonomian nasional karena merupakan komponen pokok pengeluaran agregat dan apa yang tidak dikonsumsi atau apa yang ditabung digunakan untuk investasi. Perilaku konsumsi dan investasi adalah kunci untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan siklus usaha. Tingginya tingkat konsumsi akan menyebabkan kelangkaan pemenuhan kebutuhan, yaitu kelangkaan barang dan jasa yang berada di masyarakat, sedangkan tingkat produktivitas tidak bertambah. Menurut pandangan ekonomi perspektif Islam, sistem ekonomi kapitalis yang menyamakan antara pengertian kebutuhan dengan keinginan adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta. Keinginan manusia memang tidak terbatas dan cenderung untuk terus bertambah dari waktu ke waktu. Sementara itu, kebutuhan manusia ada kebutuhan yang sifatnya pokok dan ada kebutuhan yang sifatnya pelengkap, yakni berupa kebutuhan sekunder dan tersier. Dalam teori ekonomi dikatakan bahwa semakin cepat perputaran uang yang beredar di masyarakat, maka akan berdampak pada lancarnya perputaran roda perekonomian. Akan tetapi, pada kenyataannya angka kemiskinan masih saja terus meningkat. Prinsip ini memandang bahwa setiap aktivitas ekonomi manusia adalah rasional, yakni sebagai usaha melayani kebutuhan pribadi dengan cara memaksimalkan kekayaan pribadi dan konsumsi dengan cara apapun. Berbeda dengan konsep ekonomi Islam yang mengarahkan keinginan manusia dalam bingkai fungsi dan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Hukum Gosen 1 dan Gosen 2 setidaknya ada 2 pendekatan dalam membahas teori perilaku konsumen konvensional, antara lain. Hukum Gosen 1 mengatakan, jumlah tambahan utilitas yang diperoleh konsumen akan semakin menurun dengan bertambahnya konsumsi dari barang atau jasa tersebut. Sebagai contoh, jika Anda dalam keadaan haus, segelas teh manis atau dingin akan terasa sangat menyegarkan. Gelas kedua masih terasa segar, sampai gelas ketiga mungkin Anda merasa kekenyangan bahkan mual. Hukum Gosen kedua yang menyatakan, jika konsumen melakukan pemenuhan kebutuhan akan berbagai jenis barang dengan tingkat pendapatan dan harga barang tertentu, konsumen tersebut akan mencapai tingkat optimasi konsumsinya pada saat rasio marginal utility atau MU berbandingan sama untuk semua barang yang dikonsumsinya. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap konsumen selalu mencoba mencapai utilitas maksimum dari berbagai jenis barang yang dikonsumsinya. Seandainya harga setiap barang adalah sama, utilitas akan mencapai pada saat utilitas marginal dari setiap barang adalah sama. Sebagai contoh, Fatima mengonsumsi 3 jenis barang yaitu X, Y, dan Z. Ternyata kuantitas X yang kedua, kuantitas Y yang ketiga, dan kuantitas Z yang kelima memberikan utilitas yang sama. Jadi Fatima akan mencapai utilitas maksimum pada saat mengkonsumsi 2 unit barang X, 3 unit barang Y, dan 5 unit barang Z. B. Perspektif Islam atas konsumsi, aksioma tambahan dalam teori ekonomi Islam, non-haram items dan maslahah oriented. Beberapa aksioma yang membangun konsep rasionalitas ekonomi Islam sebagai berikut. 1. Setiap pelaku ekonomi bertujuan untuk mendapatkan maslahah. 2. Maslahah yang lebih besar lebih disukai daripada yang lebih sedikit. 3. Maslahah diupayakan terus meningkat sepanjang waktu. 4. Setiap pelaku ekonomi selalu berusaha untuk tidak melakukan kemubaziran atau non-wasting. 5. Setiap pelaku ekonomi selalu berusaha untuk meminimumkan risiko.
Keenam, setiap pelaku ekonomi dihadapkan pada situasi ketidakpastian. Ketidakpastian dapat menurunkan masalah yang diterima. Ketujuh, setiap pelaku berusaha melengkapi informasi dalam upaya meminimumkan risiko. C. Preferensi dan prioritas konsumsi Islam. Dalam preferensi konsumsi lebih berorientasi pada kepuasan yang setinggi-tingginya, sehingga kelompok, kualitas, dan kuantitas barang atau jasa akan dikonsumsi jika dapat memberikan kepuasan yang tinggi bagi konsumen. Sejalan dengan tujuan pembangunan umat hendaknya mampu memenuhi kebutuhan secara utuh. Oleh karena Islam menganggap mengemis sebagai profesi yang tidak selaras dengan sebutan khalifatul fil ard. Dalam memilih barang atau jasa dikonsumsi hanya bisa dibatasi oleh sejumlah anggaran keuangan yang dimiliki oleh konsumen dengan cara bekerja yang halal dan terhormat, sehingga kombinasi pilihan konsumen terhadap benda ekonomi berdasarkan anggaran keuangan yang dimiliki tidak ada nilai lainnya yang prinsip yang menjadi kendala dalam memilih barang atau jasa yang dibutuhkan setiap hari. Tendensi kepuasan cenderung menghabiskan anggaran demi mengejar kepuasan tertinggi yang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Inilah prinsip-prinsip yang perlu dipegang oleh seorang muslim dalam melakukan pemilihan barang atau jasa yang dikonsumsi, yakni yang pertama, membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir. Yang kedua, tidak melakukan kemubaziran. Dan yang ketiga, kesederhanaan. 1. Evaluasi teori konsumsi konvensional. Seorang mahasiswa yang menerima uang bulanan sebesar Rp3.500.000 dari orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup selama 1 bulan. Ia harus mengatur pengeluaran untuk biaya makan, transportasi, kehidupan kuliah, dan kebutuhan hiburan. Ketika pusat perbelanjaan mengadakan promo besar, ia tertarik membeli sepatu bermerek seharga Rp1.800.000 meskipun sepatu lamanya masih layak digunakan. Ia merasa sepatu tersebut dapat meningkatkan rasa percaya diri, menunjang gaya hidup, serta membuatnya merasa lebih puas secara pribadi. Sekian penjelasan kami tentang teori perilaku konsumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.